berpegang pada janjimu. Hanya padamu ku percaya. Setiap lutut berteluh menyembahmu Tuhan. Semua lidah mengaku
Saudara-saudari yang ada di Zoom dimanapun kalian berada. Shalom semuanya. Shalom. Mungkin gak kelihatan ya Bapak Monsinyur. Hari ini kita spesial nih Bapak Monsinyur. Bukan tim pujian aja yang ada di tempat ini, tetapi kita berkumpul di satu tempat untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Ini teman-teman kami yang hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Ayo lambaikan tangan semua kepada teman-teman yang ada di Zoom Tuti Center Tuti semuanya. Hai. Wow, puji Tuhan ya. Sungguh hari ini adalah hari yang penuh bahagia buat kita semua, terutama yang hadir di tempat ini. Amin. Akhirnya setelah sekian lama, berapa lama? 2 tahun lebih ya. Kita bisa berkumpul lagi di sini, bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Semangat, mari kita puji Tuhan kita ya. Yuk, tos kiri kanan kita, bangkit berdiri dan kita mau katakan, hari ini aku bahagia, berkumpul bersama teman-teman. Sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa buat kita semua.
semua. Silahkan duduk. Mari kita tenangkan hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu berada, dan terutama untuk teman-teman yang hadir bersama-sama dengan saya di tempat ini. Mari kita berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Karena firman-Nya berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Untuk Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita saat ini, mari kita pusatkan perhatian kita hanya kepada Dia. Dan mari kita buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk hari ini, terutama untuk siang hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk berkumpul bersama di tempat ini dan juga melalui Zoom untuk bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, kalau kami bisa berada di tempat ini Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya itu adalah karena Roh-Mu, karena kasih dan kemurahan-Mu pada kami semua. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini. Biar Allah Roh Kudus memimpin persekutuan doa kami, mulai dari saat ini hingga kami selesai nanti. Dan biarlah Allah Roh Kudus memenuhi hati kami semua. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan di tempat ini. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima puji-pujian kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang maha tinggi dan maha kasih. Hanya Engkau satu-satunya Allah Tuhan dan Bapa kami yang baik. Bapa kami yang setia. Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mau naikkan satu pujian. Kami mau bersyukur dan mengatakan, Engkau Bapa kami yang baik. Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu.
bersyukurlah atas kebaikannya, bersyukurlah atas perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita, bersyukurlah atas pertolongannya dan perlindungannya kepada kita semua, bersyukurlah atas kesehatan yang baik yang telah Dia berikan kepada kita semua. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk PDKK IHS, terima kasih untuk teman-teman yang Kau berikan kepada kami, terima kasih untuk kesehatan yang baik yang Kau berikan kepada kami, terima kasih untuk pertolongan yang tidak pernah terlambat, terima kasih Kau memberkati kami selagi kami tidur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kami boleh punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur boleh memanggil-Mu ya Abba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri dan sekali lagi kita mau katakan syukur kita kepada Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau bersorak-sorak memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau dan bersorak haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita puji Dia. Dia hadir saat ini bersama-sama kita. Dia bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Dan saat kita memuji Dia, kebaikan-kebaikan akan Dia curahkan kepada kita semua. Amin. Mari puji Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak
terima kasih bagi Bapak Ibu yang mungkin mau duduk sebentar untuk nanti penyembahan kita bangkit lagi. Silahkan, yang masih bisa bertahan silahkan berdiri bersama-sama saya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau lebih intim lagi, lebih dalam lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh bertemu Engkau, biarlah boleh kami mengalami Engkau di tempat ini Bapak. Bila kerinduan hati kami mau menyembah-Mu Tuhan lewat pujian ini. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Saat indah ku berhadapan dengan
Terima Jesus. kasih. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Lord. Spirit. Thank you, Lord. Percayalah aku hadir bersama-samamu saat ini. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami dari mulai persekutuan kami dari awal hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera dan sukacitamu yang saat ini memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa untuk Monsinyur yang telah Kau kirimkan ke tengah-tengah kami meskipun melalui Zoom Tuhan. Biarlah Kau pakai Monsinyur pada siang hari ini Tuhan untuk menyapa kami Tuhan, untuk menegur kami Tuhan, untuk mengingatkan kami ya Tuhan, dan untuk membawa kami kepada kebenaran. Pakai Monsinyur dengan kuat kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Dan untuk kami Tuhan, Allah Roh Kudus, kami butuh Engkau. Berikan kepada kami pengertian, berikan kepada kami Tuhan kemampuan untuk menanggapi sapaan-Mu Tuhan. Untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi juga merenungkan sapaan-Mu itu Tuhan, dan menjawabnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Dan kami mau serahkan Tuhan kepada Engkau Tuhan, melalui Monsinyur, berbicaralah, kami semua siap untuk mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. amin. Silahkan duduk. Monsinyur yang terhormat, saya persilahkan. Ya, selamat siang. Apa kedengaran? Halo, Yo, dengar. dengar ya? Kedengaran jelas Pak. Ya Pak, maaf. Saya share screen ya. Apakah terlihat? Sudah. Lihat ya. Ya. Kelihatan Monsinyur. Baik. Temanya ini Yesus dan perempuan Sirofenisia. Diambil dari bacaan Injil hari ini, Markus bab 7, 24 sampai 30. Ya. Saya bacakan dulu teksnya ya. Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil suci. Ya, saudara-saudari sekalian, teks dari bacaan Injil hari ini memang menjadi banyak perdebatan. Nanti kita akan coba lihat ya, kemungkinan-kemungkinan penafsirannya. Tapi sebelum itu saya coba jelaskan konteksnya atau latar belakangnya. Jadi ini kan cerita tentang Yesus intinya dengan perempuan dari Sirofenisia. Intinya perempuan Sirofenisia tadi dikatakan orang Yunani, bangsa Sirofenisia, artinya bukan orang Yahudi. Karena itu juga dipandang sebagai waktu itu ya kelas yang bukan termasuk bangsa yang terpilih, yaitu Yahudi. Maka tadi ada perbandingan antara anak-anak dan anjing, begitu yang agak keras. Karena perempuan yang meminta tolong pada Yesus ini sekali lagi bukan orang Yahudi. Orang Yunani, bangsa Fenisia. Jadi katakanlah warga kelas 2 gitulah ya. Nah, konteksnya tadi. Sebelum cerita tadi, kalau kita lihat Injil Markus, dalam bab-bab sebelumnya, kita menemukan adanya perdebatan antara Yesus dengan para ahli kitab dan kaum Farisi tentang soal tahir atau tidak ya, tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Kita tahu ya, para ahli kitab dan kaum Farisi orang-orang yang sangat berusaha menepati hukum-hukum dan peraturan. Dan mereka secara sengaja mengamat-amati Yesus dan murid-murid, apakah mereka menepati aturan atau tidak. Ya. Dan salah satu cerita yang sangat terkenal adalah mereka kemudian mengkritik Yesus dan murid-muridnya karena mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Itu kisah-kisah sebelum cerita tadi. Yesus seperti mungkin sering kita dengar ya, sering berdebat dengan ahli-ahli kitab dan kaum Farisi. Biasanya itu temanya. Para ahli kitab dan kaum Farisi ini orang-orang yang mencoba sangat menepati aturan-aturan secara katakanlah agak kaku. Nah, mereka mengamati Yesus dan murid-muridnya. Setelah perdebatan itu, seperti tadi kita dengar, Yesus pergi sendirian, dikisahkan ya, berjalan dari Galilea ke daerah Tirus, tadi kita mendengar ya, wilayah Fenisia. Sekali lagi, itu adalah wilayah atau daerah non-Yahudi, bukan Yahudi. Dari Galilea, Galilea itu tempat orang-orang Yahudi.
bangsa Yesus Tirus, pemilihnya bukan orang. Jadi kita ingat waktu itu pandangannya bangsa terpilih adalah orang Yahudi. Nah, mereka merasa lebih unggul dibanding bangsa-bangsa yang lain. Karena terpilih, ya, bangsa terpilih. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah sekarang Yesus sedang pergi ke sebuah daerah Tirus, wilayah Fenisia, dan itu bukan wilayah orang Yahudi. Nah, dikatakan bahwa Yesus pergi ke sana sebenarnya tujuannya bukan untuk mengajar atau menyembuhkan orang sakit seperti biasanya, ya. Kalau kita membaca kitab suci, Yesus pergi kemana-mana mengajar orang, kemudian menyembuhkan orang sakit. Nah, ini dikatakan bahwa Yesus sebenarnya ingin, katakanlah, menyendiri, mencari kesunyian, mungkin semacam retret pribadi gitu, ya. Dia pergi ke sebuah rumah dan berharap bahwa tidak dikenali oleh orang banyak. Tetapi, nah itulah kemudian kejadiannya. Dia ingin diri, tapi ketenangan Yesus diganggu oleh seorang perempuan. Tadi dikatakan, ya, dia orang Yunani. Jadi itu bahasanya, budayanya, agamanya bukan Yahudi. Kafir waktu itu disebut begitu, ya. Jadi sekali lagi bangsa Yahudi memandang diri sebagai bangsa terpilih. Perempuan ini dianggap adalah menganut bangsa orang Yunani. Kelahiran Siro-Fenisia, jadi bagian wilayah Syria dari Fenisia. Jadi dari segi agama, budaya, kebangsaan dipandang sebagai outsider orang Yunani ini. Outsider artinya tidak termasuk bangsa terpilih. Nah, tidak termasuk bangsa terpilih, perempuan, ya, yang orang-orang Yahudi sekali lagi memandang diri sebagai bangsa yang istimewa, merasa lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, ia meminta, jadi kita mendengarkan, agar Yesus mengusir roh jahat dari diri anaknya. Jadi kita bisa bayangkan, mungkin perempuan ini sudah mendengar, ya, tentang Yesus ini yang sudah sering menyembuhkan orang sakit, terkenal, ya, sebagai pengajar, melakukan banyak mujizat dan lain sebagainya. Nah, perempuan ini meskipun bukan orang Yahudi, mendengar tentang itu dan anaknya kerasukan roh jahat, dia memberanikan diri, ya, untuk bertemu dengan Yesus. Nah, itu tidak mudah karena dia bukan orang Yahudi dan perempuan. Nah, kita akan naruh perhatian pada dialog antara Yesus dengan perempuan Siro-Fenisia itu. Dalam Injil, kita menemukannya dalam dua versi, yaitu Injil Markus maupun Injil Matius. Tapi kata-kata yang digunakan nyaris sama, ya. Jadi nggak banyak perbedaan. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam dua bab sebelumnya, sebelum kisah yang kita dengar tadi dalam Injil Markus, dikisahkan bahwa Yesus juga pergi ke wilayah orang-orang kafir, kemudian membebaskan seorang kafir yang tinggal di Gerasa. Kita ingat ada cerita itu, ya, mengusir roh jahat, legion darinya, dan menyuruh roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi. Nah, jadi sudah ada latar belakang kisah di mana Yesus membebaskan seorang yang juga dirasuki roh jahat. Pada ayat-ayat setelah itu, Yesus kembali ke daerah orang Yahudi dan juga menanggapi secara positif
permintaan Yairus, seorang pemimpin sinagog yang untuk datang ke rumahnya agar menyembuhkan anaknya. Kita tahu juga cerita ini ya, Yesus juga menanggapi secara positif permintaan itu. Seorang pemimpin sinagog minta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Yesus juga mengabulkan. Maka kita juga akan menduga bahwa Yesus akan bersikap sama. Ketika seorang perempuan tadi dari Sirofenisia meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Nah, ini yang menarik dari cerita ini. Kita tadi kemudian mendengar Yesus tampaknya bersikap tidak simpatik, bahkan agak ofensif. Tadi kata-katanya coba kita lihat lagi. Waktu perempuan itu minta agar anaknya ditolong, Yesus malah jawabnya begini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Nah, ini agak keras ya kata-katanya seperti ini. Waktu perempuan itu minta supaya Yesus mengusir setan dari anaknya, sepertinya Yesus membandingkan antara anak-anak orang Yahudi dengan anjing. Begitu. Nah, ini mengejutkan jawaban itu. Yesus membandingkan perempuan Sirofenisia dan anaknya dengan anjing. Lebih rendah dari anak-anak yang duduk di meja. Yang katakanlah bukan hanya harus diberi makan lebih dahulu, tapi Yesus bilang anak-anak itu harus kenyang dulu, bukan hanya sekedar makan ya. Harus diberi makan sampai kenyang, barulah mungkin ya yang lain. Nah, itulah Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tadi perempuan itu kan minta disembuhkan anaknya. Tapi jawab Yesus seperti ini. Anak-anak harus kenyang dulu, baru roti diberikan kepada anjing. Artinya, ya karya keselamatan itu untuk orang Yahudi, baru nanti untuk bangsa-bangsa yang lain. Bukan sekali ini saja Yesus menggunakan dunia hewan sebagai metafor untuk mengkritik orang atau kelompok tertentu. Kita lihat pernah ya, Yesus mengatakan terhadap orang Farisi, ular berbisa, atau Herodes disebut sebagai serigala tua yang licik. Tapi itu untuk laki-laki semua. Untuk perempuan baru sekali ini saja. Memang tidak disebut perempuan ini adalah anjing begitu, tapi hanya dibandingkan antara anak-anak dengan roti yang jatuh untuk anjing. Demikian pula, sekali ini saja juga permintaan seorang perempuan ditolak oleh Yesus. Permintaan untuk mengusir setan. Reaksi Yesus terhadap seorang ibu yang anaknya sedang sakit seperti dilukiskan dalam meja, kesan pertamanya agak kejam. Itu berbeda dari gambaran tentang Yesus pada umumnya yang selalu dilukiskan empati, halus, sopan, ya, inklusif. Nah, bagaimana nih kita memahami teks ini yang kok sepertinya agak aneh ini. Nah, dalam sejarah kita melihat ada upaya penafsiran-penafsiran yang membela Yesus. Itulah yang disebut apologetik. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Yesus di situ tidak berlaku kejam. Yesus tidak sungguh-sungguh menggunakan kata-kata yang keras, melainkan hanya bermaksud menguji iman perempuan itu.
Dan karena ternyata perempuan Syro-Fenisia itu lulus ujian, maka permohonan perempuan itu dikabulkan. Bahwa anaknya disembuhkan, bahwa karya Yesus sebenarnya juga diperuntukkan bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan juga untuk bangsa-bangsa lain. Tentang Yesus itu ya, Yesus sebenarnya tidak bermaksud jahat, tapi dia mau menguji, begitu ya. Dan perempuan ini ternyata lulus, anaknya disembuhkan. Sedangkan perempuan Syro-Fenisia itu biasanya dipuji dia baik, tidak merasa dihina, mungkin merasa juga tapi tidak putus asa, bersedia berkorban demi anaknya, bersedia menerima sisa-sisa roti, rendah hati, dan lain sebagainya. Jadi dia berani demi anaknya bertemu Yesus. Meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi demi anaknya dia berani bertemu dengan Yesus, minta supaya disembuhkan, dan kalaupun hanya mendapat sisa-sisa roti juga nggak apa-apa. Nah, itu salah satu penafsiran yang diupayakan. Yang lain adalah tafsiran dari apa yang disebut aliran teologi feminis, yang lebih memperhatikan lebih lanjut tentang perempuan Syro-Fenisia ini. Mereka menunjukkan bahwa dalam kisah ini kita bertemu dengan seorang tokoh yang hebat, perempuan, karena minimal dua hal. Pertama, perempuan ini berani berbicara dari muka ke muka secara langsung dengan Yesus. Mungkin ini hanya dalam cerita ini saja ya, kita temukan dalam Injil Markus. Ada seorang perempuan, bukan orang Yahudi, Yunani, Syro-Fenisia, tapi dia berani bertemu langsung dengan Yesus. Meskipun dia tidak kenal ya, dari bangsa non-Yahudi, tapi kata-kata perempuan itu menempati kedudukan sentral dalam keseluruhan kisah. Dalam bacaan tadi kita temukan rumusan atau formula ini. Ia menjawab. Lalu dikatakan ia berkata. Nah, itu jarang itu. Ada dalam kisah-kisah Injil perempuan berbicara begitu kepada Yesus. Biasanya itu rumusan-rumusan yang dipakai untuk Yesus. Yesus berkata, Yesus menjawab, Yesus mengajar, ia berkata, ia menjawab, dan lain sebagainya. Tapi ini sekarang perempuan itu yang dikatakan ia menjawab, ia berkata. Misalnya tadi dikatakan, tetapi perempuan itu menjawab. Waktu Yesus mengatakan ya tidak layaklah ya roti yang diperuntukkan bagi anak-anak itu kalau diberikan kepada anjing. Perempuan itu entah dia merasa bagaimana tersinggung atau enggak, tapi dikatakan dia berani menjawab. Benar, ya dia membenarkan. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi menurut tafsiran ini, memang Yesus sungguh memaksudkan kata-kata yang keras, sebagaimana dikatakannya kepada perempuan Syro-Fenisia itu. Yesus mula-mula mungkin ya, karena seperti kita lihat tadi, tidak tergerak atau kurang tergerak hatinya oleh belas kasihan pada perempuan yang meminta agar anaknya disembuhkan. Dengan mengatakan waktu perempuan itu minta anaknya disembuhkan, Yesus justru mengatakan, wah, nggak pantas roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing.
Maksudnya adalah bahwa waktu orang yakin bahwa keselamatan itu diberikan kepada orang Yahudi, bukan kepada bangsa lain. Yesus juga orang Yahudi, jadi dia hidup juga dengan keyakinan seperti itu. Maka karena perempuan, dia juga bukan orang Yahudi, bisa dianggap bahwa dia berperilaku tidak sopan, seperti umumnya perempuan, karena berani-beraninya dia mendatangi Yesus untuk berkata-kata seperti itu dianggap tidak menghormati tata krama waktu itu. Apalagi ingat ada permusuhan antara orang Tirus dan Yahudi. Penginjil Markus terutama mengajak kita untuk melihat sekali lagi bahwa perempuan ini orang Yunani, bukan orang Yahudi. Budayanya berbeda dari orang Yahudi, bangsa terpilih, bahasanya berbeda. Orang Yunani umumnya juga menyembah banyak Tuhan, politeis. Nah, Yesus sendiri adalah sungguh-sungguh manusia, kita meyakini itu ya. Dia juga dapat berubah pikiran, memperluas horizon pandangannya tentang misi. Nah, kata-kata dari perempuan Sirofenisia tadi rupanya menyentuh hati Yesus dan mengubah pandangan Yesus yang semulanya nampak enggan menolong. Kemudian karena kata-kata dari perempuan itu, dia tersentuh. Lalu kemudian hasil akhirnya anak dari perempuan itu disembuhkan. Jadi selain soal penyembuhan yang sakit, makna yang mau disampaikan adalah itu ya, bahwa dengan kata-kata perempuan Sirofenisia itu hendak merelatifkan pemikiran tentang prioritas, privilege, keistimewaan orang Yahudi. Sekali lagi, pada waktu itu orang berpikir bahwa keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi. Nah, dengan cerita ini diingatkan atau disampaikan pesan yang penting bahwa datangnya kerajaan Allah, karya keselamatan itu kabar gembira yang diperuntukkan untuk semua bangsa. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang dari bangsa-bangsa lain, termasuk perempuan Sirofenisia ini yang adalah bangsa Yunani. Kisah ini mau menyampaikan bahwa karya keselamatan itu juga diperuntukkan oleh bagi seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi. Maka tadi ya dikatakan, rupanya Yesus tergerak oleh kata-kata perempuan Sirofenisia. Jadi Yesus tidak memuji imannya ya, tapi dia terkesan oleh kata-kata perempuan tadi. Kita tadi sudah melihat ya, perempuan tadi mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Setelah perempuan dari Sirofenisia itu berkata demikian, Yesus kemudian berkata demikian, karena kata-katamu itu, ya, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu, mu ini siapa? Perempuan itu ya. Kata-katanya yang tadi itu, benar Tuhan. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, atas itu kata-kata perempuan itu Yesus terkesan rupanya. Karena kata-katamu itu, kata Yesus ya, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak. Kata-kata perempuan itu yang ini ya, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya
Yesus terkesan pada kata-kata ini karena dengan ini mau disampaikan bahwa nih, anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Tadi, karya keselamatan Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Nah, itu inti dari kata-kata perempuan dari Silvesia. Dan Yesus memuji perempuan itu karena kata-kata. Karena kata-katamu itu, Yesus selalu tergerak untuk menyembuhkan anaknya. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah, ini merupakan contoh jawaban yang hebat dari perempuan ini. Memang tadi kita lihat ya, kata-kata Yesus sepertinya bisa menyakitkan hati ketika perempuan itu minta supaya anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan tidak pantas roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, artinya orang Yahudi, kok mau diberikan kepada anjing, bangsa non-Yahudi. Terhadap kata-kata itu, perempuan Silvesia menjawab seperti ini, benar Tuhan. Bisa tapi dia bilang, oke, benar. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wah, Yesus mendengar itu tergerak banyak, kemudian untuk menolong. Karena kata-katamu itu, kata Yesus. Pergilah sekarang, sebab sekarang itu sudah keluar dari anak. Jadi kalau kita menganalisa jawaban yang hebat dari perempuan Silvesia itu, jadi ada dua unsur minimal ya. Pertama, dia juga setuju dengan yang dikatakan benar Tuhan. Tapi setelah itu dia menambahkan, menyampaikan sesuatu yang baru. Oke, kalau memang untuk orang Yahudi, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Oke, kata-kata keselamatan untuk orang Yahudi, mula-mula, tapi perempuan itu mengingatkan ya, bahwa selain untuk orang Yahudi, karena keselamatan juga untuk bangsa yang lain. Anjing dipakai ungkapan, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah untuk bangsa yang menyampaikan sesuatu yang baru itu maksudnya itu ya. Orang Yahudi tidak kehilangan apapun bila kabar gembira juga diberikan kepada orang non-Yahudi. Nah, kisah ini sangat menarik dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain karena setelah Yesus membuat mujizat itu, Yesus tetap tinggal di sana. Artinya tetap tinggal di daerah orang-orang kafir, bukan di daerah orang Yahudi. Dan kita tahu nanti bahwa di sana, di daerah orang kafir itu, Yesus juga memberi mujizat, memberi makan kepada 4.000 orang kafir, orang-orang non-Yahudi, hingga kenyang. Seperti yang dikatakan Yesus orang Yahudi tadi ya, dalam jawab Yesus pada perempuan tadi itu kan, tidak layaklah roti yang diperuntukkan bagi anak-anak sampai kenyang, kok diberikan kepada anjing tadi katanya. Nah, setelah ini, kisah ini, ternyata Yesus tinggal di sana di daerah orang kafir itu
dan buat mujizat lagi, memberi makan kepada 4.000 orang kafir sampai kenyang. Jadi kesimpulan kita kurang lebih sekali lagi tentang Yesus dari tradisi religius Yahudi yang meyakini privilege Yahudi dalam sejarah keselamatan. Maksudnya pandangan bahwa orang Yahudi lah wah, hilang tadi. PowerPoint-nya nggak kelihatan ya? Ya, saya masuk lagi ya. Kelihatan sekarang? Nah, itu kesimpulannya. Jadi Yesus juga begitu. Menganut teologi partikularisme Israel ini dengan segala implikasinya. Maksudnya tadi, keyakinan dulu bahwa karya keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Tapi Yesus juga terbuka untuk dialog, bahkan bersedia mengubah pandangan sehingga inklusif, merangkul bangsa lain. Jadi kita harus bersyukur bahwa karya keselamatan itu tidak hanya orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Jadi Yesus juga mau mendengarkan suara dalam diri orang dari kelompok lain. Dan perempuan ini pada waktu kan dia kelas 2. Sudah itu dia juga bukan orang Yahudi. Sirofenisia ya. Tapi Yesus mau mendengar pandangan dia. Tentang perempuan itu bisa banyak sifat yang kita bisa lihat. Cerdas, banyak akal ya, dia intelijen. Jawabannya ketika mendengar kata-kata Yesus, dia mengatakan, oke, benar. Tapi juga begini, ya, terus terang, persuasif. Nah, tapi juga memang terutama dia demi anaknya ya. Dia berani ambil resiko demi anaknya hingga dihina. Disalah mengerti karena melanggar mungkin tata krama saat itu ya. Bahwa ada perempuan bukan orang Yahudi berani ketemu Yesus menyampaikan permohonan, bahkan berargumentasi ya, menyampaikan gagasannya dan Yesus mendengar. Ya. Ia menerima kata-kata kurang enak dari Yesus, tapi tidak takut berdiskusi. Berani menyampaikan pandangannya secara cerdas. Mungkin dia dibandingkan dengan anjing yang tidak berakal, tapi justru menunjukkan diri sebagai perempuan yang cerdas. Ya. Maka dia berjasa untuk memberi tempat bagi banyak orang untuk keselamatan. Pesannya ada beberapa saya kira dari cerita ini. Satu, kerelaan berkorban dari perempuan Sirofenisia ini, kali ini demi anaknya.
bela rasa dan solidaritas pada yang menderita. Kiranya itu juga yang menggerakkan hati Yesus yang semula agak enggan ya, mau menyembuhkan, mengusir jahat, tapi kemudian kiranya karena bela rasa dan solidaritas pada yang menderita menggerakkan hati dia. Seperti perempuan Sirofenesia itu sendiri tentu saja yang berjuang untuk anaknya. Pesan yang lain adalah keterbukaan pada orang dari kelompok lain. Mengakui adanya kebenaran yang dikatakan kelompok lain. Tadi sudah disebut ya, orang Yahudi pada waktu itu yakin bahwa mereka lah satu-satunya bangsa yang dipilih. Dalam arti tertentu menganggap remeh bangsa-bangsa yang lain. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa ternyata kebenaran juga bisa disampaikan oleh orang dari kelompok lain yang diremehkan selama ini. Sekali lagi itu perempuan, orang Yunani, bukan orang Yahudi. Demikian juga pesan ini penting karena dengan demikian diingatkan pada kita semua bahwa memang karya keselamatan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Maka gereja juga harus bersifat inklusif dan merangkul orang dari latar belakang yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Ya, demikian saya kira pesan yang bisa kita ambil dari cerita tentang perempuan Sirofenesia dan Yesus dari Injil hari ini. Terima kasih. Monsinyur, terima kasih. Kedengeran ya suara saya, Monsinyur? Ya, Monsinyur, ini di Zoom ya ada pertanyaan, tapi mungkin 2 pertanyaan aja Monsinyur ya, sebab kami mau ada kesaksian nih Monsinyur setelah ini. baik. Ya, Semoga Monsinyur masih ada waktu untuk nanti membantu menutup dengan memberi berkat kepada kami dan mendoakan kami semua ya Monsinyur. ya. Saya bacakan 2 pertanyaan saja dulu ya Monsinyur. Ini ada pertanyaan dari Pak Samuel. Tanya, kalau Yesus menguji perempuan Sirofenesia, lalu dalam hidup peziarahan kita di dunia ini, apakah Allah juga menguji hidup kita ya Monsinyur? Mohon pencerahannya. Ya, memang kadang-kadang iman kita diuji ya, atau bagaimana ya, diberi kemungkinan untuk mendapat kematangan. Seringkali ujian-ujian itu dialami melalui pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Maka memang kita harus waspada, khususnya mungkin bersikap terhadap pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang enak, karena di situ biasanya kesempatan mau sampaikan apa ini ya, atau pelajaran apa ini yang mau diberikan begitu ya. Itu yang kita bisa pelajari dari perempuan dari Sirofenesia itu. Ya, yang penting dia punya niat ingin anaknya sendirilah ya yang menderita, tidak langsung dikabulkan, tapi dia nggak menyerah, gitu ya, karena keyakinan itu, sehingga kemudian dikabulkan, gitu ya.
Eh, atau contoh lain Maria juga ya yang mengalami saat-saat yang sulit dalam hidupnya, tapi juga kemudian dimatangkan sebagai pribadi, gitu ya. Seringkali pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mudah, mungkin permohonan-permohonan kita tidak langsung dikabulkan, itu kesempatan untuk mematangkan iman. Memang kadang tidak langsung kelihatan ya, bisa 2 bulan, bisa setahun, bisa agak lama, baru kita menemukan maknanya begitu ya. Jadi sehingga yang dipentingkan mungkin ketabahan atau tidak menyerah lah begitu ya. Kalau yang kita inginkan belum dikabulkan, kita diajak untuk coba melihat apa yang mau Tuhan sampaikan pada saya. Gitu. Kadang begitu, iman kita dimatangkan melalui ujian-ujian. Begitu. Baik Monsinyur, terima kasih. Satu lagi pertanyaan dari Ibu Cherry nih. Saya tanya, yang dimohon ini seorang anak yang kerasukan, tetapi yang dibahas Yesus tentang makanan, roti, dan anjing. Apa hubungannya dengan anak yang kerasukan, Monsinyur? Oh ya, kan perempuan ini anaknya sakit kerasukan setan. Dia sendiri orang Yunani, bukan bangsa Yahudi. Waktu itu tadi saya katakan orang berpandangan bahwa keselamatan, Yesus juga datang membawa keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Waktu itu orang berpikir begitu, bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Sementara perempuan dan anaknya ini kan bukan orang Yahudi. Jadi tidak sepantasnya anak itu disembuhkan. Karena dia bukan orang Yahudi. Orang berpikir waktu itu begitu. Atau dengan kata-kata Yesus, roti keselamatan itu ditujukan untuk anak-anak orang Yahudi. Bukan untuk anjing. Bangsa bukan Yahudi. Itulah arti jawaban Yesus itu, membandingkan roti untuk anak-anak dan bukan untuk anjing. Latar belakangnya adalah itu, pandangan seperti itu. Dulu orang berpikir karya keselamatan itu dalam teks itu roti itu ya untuk orang Yahudi, untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Maka ketika perempuan itu minta roti itu, katakanlah begitu ya, minta disembuhkan, Yesus mengatakan, ya roti ini bukan untuk kalian, roti ini untuk anak-anak, maksudnya orang Yahudi. Tapi perempuan itu mengatakan, ya remah-remahnya pun kan bisa, begitu ya, untuk ini. Lalu Yesus membenarkan perempuan ini ya, itu yang mengagumkan dari cerita ini. Karena kata-kata perempuan itu yang semula roti tidak mau diberikan karena keselamatan anak itu tidak disembuhkan, sekarang disembuhkan. Begitu maksudnya. Baik, terima kasih Monsinyur. Dan saya minta maaf ya, pertanyaannya saya tutup lagi ya. Saya mau panggil Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di dalam ruangan ini yang ingin bersaksi. Silahkan. Sudah lama kita nggak ketemu, bersaksi memuliakan nama Tuhan. Nggak harus berhubungan dengan yang tadi firman habis kita dengar. Kalau ada yang tersentuh dengan firman tadi, silahkan juga disaksikan. Atau ada lain? Tuhan itu baik, amin. Yang bilang amin silahkan maju. Ria, silahkan. Oh, Dede, terima kasih.
Shalom, Monsinyur, teman-teman di sini, teman-teman di Zoom. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mungkin background saya ya, beberapa orang kan nggak tahu ya yang di Zoom, bahwa saya juga baru kehilangan suami saya pada bulan Juli lalu gitu loh. Dan sebagai orang asing, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya orang asing, saya tetap orang Indonesia yang tidak memiliki PR, tetapi Tuhan perkenankan untuk tinggal di Singapura selama 28 tahun. Puji syukur pada Tuhan ya untuk mendampingi suami saya. Yang mau saksikan kebaikan Tuhan, saya ngerti itu kalau di kitab suci kan dibilang Tuhan itu mengasihi para janda dan anak yatim piatu, gitu kan ya. Saya ini janda plus yatim piatu, mama saya pun baru meninggal. Papa saya udah lama meninggal, mama saya itu udah meninggalnya juga 2020 ya. Saya bersyukur pada Tuhan bagaimana Tuhan itu sungguh loh memelihara kita semua. Sebagai orang asing, suami saya tuh memiliki apartemen yang milik pemerintah. Dengan kata lain, karena saya orang asing, saya tidak bisa memiliki apartemen itu dan harus saya jual. Saya sungguh bersyukur sama Tuhan. Mungkin orang lain belum mendapatkan, aku merasa bukan aku ngiring-ngiring orang ya gitu ya. Aku merasakan Tuhan kok sayang banget sama aku gitu loh. Saya sampai suka tersentuh gitu loh. Tersentuh sama Tuhan, kok Tuhan baik banget. Jual rumah itu gak mudah. Saya orang asing, urut-urutan surat-suratnya aja susah banget. Pindah dari orang Singapura harus pindah kepada istrinya yang orang asing. Itu kan rada-rada aneh gitu. Masukin jangan hal yang mudah gitu. Masukin suratnya aja mau pindah nama aja tuh kalau di komputer susah banget. Kan dia perlu juga IC. Oh iya, saya lupa bilangin juga. Pada saat suami saya meninggal, saya punya pas tuh cuman due-nya sampai 13 Desember. Oke, diperpanjang 1 bulan masih dapat. Setelah itu nggak dapat. Saya harus pulang ke Batam gitu loh. Paling terdekat ke Batam kan, karena saya harus mengurusi urusan penjualan rumah. Tapi amazingly, Tuhan kita itu sungguh sangat luar biasa ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak kita pernah, mungkin kita nggak terpikir gitu mau minta sama Tuhan gitu. Tapi Tuhan sungguh sediakan buat kita orang yang mengasihi Dia ya. Kayaknya tuh sekitar 10 hari agent saya nawarin gitu langsung. Ada sekitar 6 orang pertama gitu ya, dari mungkin dari agama lain lah ya, bukan Kristen gitu ya. Oh itu nggak mudah gitu loh. Dia pasti orang Singapura itu paling pantang kalau rumah itu bekas orang meninggal. Pasti tanyanya nggak jauh-jauh gitu loh. Tanyanya ini kok kamu orang asing gitu loh. Kok kamu punya itu gitu. Kenapa gitu loh. Suaminya meninggal ya. Meninggalnya kapan? Meninggalnya di rumah apa di mana? Pertanyaan seperti itu. Jadi benar-benar untuk posisi saya menjual rumah itu sangat tidak mudah gitu loh. Tetapi Tuhan tuh amazingly loh. Ada satu hari dan anehnya yang lihat rumah ini pada malam hari. Bukan pada siang hari. Biasanya orang lihat rumah siang hari ya. Ada 2 grup. Satu anak muda, satu udah sekitar 60 plus lah ya. Dia bisa masuk yang 60 pas dulu nih jam 7, yang satu lagi jam 7.15. Dia masuk ke dalam rumah saya, dia lihat cross Jesus. Itu istrinya yang datang itu tarik tangan saya. Dia kan bukannya punya rumah, dia tarik tangan saya, bawa saya ke dapur. Dia nangis di depan saya. Sister, you know, I want to witness to you, you know, actually, maksud saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik loh menjawab doa saya. Tuhan memberikan saya hari ini tanpa saya duga ke rumah orang Katolik. Itu impian saya gitu loh. Saya tuh sampai, dia sampai amazing loh, dia nangis loh tarik tangan saya. Padahal belum lihat rumah saya. Sama sekali, baru masuk dari pintu. Lihat salib, langsung dia tarik saya, langsung gitu. Dia nggak ladenin si agent saya mungkin lagi ngomong sama suaminya. Suaminya juga kalau ini karena saya mau ekspres bagaimana kerjanya Tuhan gitu ya, saya jadi mesti ceritakan. Bagaimana suaminya cuma lihat-lihat aja loh. Oh saya udah 6 orang itu saya tahu, tanya-tanya, ketok-ketok tembok, inilah, lihat lantai lah, semua diperiksa. Lemari saya pun dibuka. Dan hari itu karena 6 orang yang lalu, 6 orang grup tuh yang udah datang nggak kasih penawaran,
tahu teman-teman, saya punya agent bilang gini, Ci, sorry ya Ci, boleh nggak Ci fotonya si uncle turunin. Kalau nggak pertanyaan saya nggak bisa jawab katanya gitu, saya nggak bisa jawab katanya gitu kan. Jadi akhirnya saya kan orangnya, teman-teman di sini tahu, mungkin teman-teman di Zoom nggak ngerti. Saya orangnya panik mode gitu loh. Yang kepikir saya, waduh, lemari suka dibuka. Akhirnya saya tahu, aduh Dedi maaf ya Dedi, saya punya foto suami saya. Dedi maaf ya, saya taruh di kolong kamar mandi dulu, kolong tempat tidur dulu gitu loh. Saya bilang, sorry ya Dedi, saya taruh loh suami saya karena berdasarkan itu. Tetapi teman-teman percaya nggak? Hari itu juga suaminya tuh sangat tertarik banget. Saya malah takut, saya terbalik, orangnya saya beda sama orang. Orang semakin maju, saya mau jual, bener saya mau jual, gitu kan ya, saya memang harus balik ke Jakarta. Tapi baru orang maju, sister, I want to kasih deposit. Hah? Kasih deposit gitu. Saya nggak ada orang di kiri kanan, dan saya juga orangnya gitu. Ada hal-hal tertentu, saya selalu dari dulu suami saya selalu bersama saya. Biarpun suami saya dalam keadaan sakit, bedridden, saya selalu apa-apa tanya suami saya. Di sini posisi duduknya juga dengan agent saya udah nggak jelas, saya mau tendang dia pun saya nggak bisa gitu loh. Saya mau tahu berapa gitu, tapi memang sudah di dalam pikiran saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau amount ini gitu loh. Saya pikir ini yang memang oke lah untuk saat ini gitu loh. Tahu teman-teman, suaminya nawar satu amount kepada saya. Mana pernah yang mau beli rumah pegangin tangan saya istrinya, sister kamu harus pikirin baik-baik ya, kamu jangan sampai nggak happy, kita nggak mau kamu nggak happy mendapat harga untuk masa depan kamu gitu loh. Aduh saya bilang, Tuhan kok baik banget Tuhan kirim orang seperti ini, mana ada kan, yang ada kalau orang mau sel kasih serendah mungkin gitu kan. Dia kan bilang, kamu ingat untuk masa depan kamu, ya kamu pikirin, saya dipegang tangan saya gitu loh. Saya sampai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan I think this is the one gitu loh. Saya cuma naikin sedikit gitu loh. Akhirnya deal hari itu. Saya sungguh bersyukur sama Tuhan, aduh Tuhan saya gak pernah berpikir, ini orang saya juga udah bilang ini, aduh orang gimana sih, mau lihat rumah kan biasanya pagi, mau lihat sinar matahari, enggak dia malam gitu loh. Bisanya malam jam 7 malam gitu loh. Dan sebenarnya dua orang yang satunya lagi, grup yang satu, itu dua orang yang dikasih Tuhan yang memang kin sama rumah saya. Saya udah mau itu, habis itu kan saya tanya sama saya punya agent saya bilang, kamu cepetan nih mau deal gak nih? Katanya kalau enggak ada satu lagi, yang satu lagi kan lagi saya ngomong, itu orang juga ngeliat-liat tuh, yang satu lagi mau deal loh. Karena agent saya dipanggil ke bawah, saya pikir agent saya bohong kan, agent suka gitu ya, panggil gitu kan sampai gitu. Saya pikir dia bohong kali ini gitu kan ya. Iya tapi ternyata benar loh, keputusan saya untuk terima orang ini tanpa saya harus greedy ya. Saya tanyain dong setelah itu, sebenarnya dia lebih rendah dari bapak itu. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat saya, dan saya percaya kalau saya ditolong Tuhan, dikasih Tuhan, saya percaya teman-teman juga pasti ditolong dan dikasih Tuhan. Amin. Makasih Dede untuk kesaksiannya. Satu lagi yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang dari Zoom ada yang mau bersaksi? Saya persilahkan kalau ada. Silakan angkat tangan kalau mau bersaksi. Oke, mungkin lain kali ya. Tapi saya percaya kita semua pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan di tempat ini. Amin ya, di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau Dede ditolong, kita juga pasti ditolong. Ya, Dek jangan lupa next time tanyanya aku, Dek. Kak Damak tanya aku. Ya, oke. Monsinyur, sebelum kita menutup, kami mohon untuk memberikan berkat kepada kami semua. Foto dulu bersama ya. So, gimana fotonya ya? Silakan buka kamera Bapak Ibu. Nah, kita bisa ikut ya.
Wow, kita di sini udah tambah banyak nih Monsinyur. Tadi kan masih sedikit waktu Monsinyur lihat. Sekarang udah nambah lagi orangnya Monsinyur. Tambah ya. Ya. Terus mana aku? Aku mana? Oh itu dia aku. Ya kelihatan. Pak kesinian Pak, nggak kelihatan. Dede, lu kesinian. Ini juga nggak kelihatan loh. Dekat aku. Ya. Kamu berdiri aja. Ya. Siapa nggak kelihatan? Felix, tolong kasih aba-aba ya kalau mau mulai ya. Felix. Oke, thank you. Ini halaman yang pertama. 1, 2, 3. Oke, masuk halaman kedua. 1, 2, 3. Yuk kasih jempol. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih Felix. Monsinyur, kami mohon untuk mendoakan kami semua, memberkati kami Monsinyur. Kami pengen sekali seperti wanita Siro Fenisia, nggak gampang tersinggung, dan kalau yang paling penting bisa menggugah hati Yesus. Tolong doakan kami semua Monsinyur, dan juga doakan PDKKIHS ya Monsinyur, dan untuk kami semua yang ada di Zoom dan ada di ruangan ini. Terima kasih. Dan disertai dengan berkat ya Monsinyur. Itu paling penting buat kami. Amin. Baik. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari semua, memberkati PDKK kalian, sehingga menjadi orang-orang yang makin beriman, berani, seperti perempuan Siro Fenisia. Tuhan berkati kalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Monsinyur. Baik. Ya. Pengumuman. Pertama-tama, kami atas nama PT GKIHS mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Terima kasih Monsinyur. Dari kami semua yang ada di tempat ini dan dari teman-teman yang ada di dalam Zoom. Pengumuman yang kedua. Baik, sama-sama. Makasih ya Monsinyur, nanti berjumpa di Singapura ya Monsinyur kalau sudah memungkinkan ya. Kan nggak terlalu jauh ya Monsinyur, dari Tanjung Pinang ke Singapura. Jauh. Pangkal Pinang, sorry. Pengumuman yang kedua, kami juga atas nama PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir offline semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Terima kasih. Oke, pengumuman yang ketiga, PD kami akan mengadakan misa berbahasa Indonesia yang diadakan setiap minggu kedua di setiap bulan. Misa di bulan ini akan diadakan hari Minggu ini, tanggal 12 Februari, tahun 2023, itu salah ketik ya. Jam 3 di
Gereja Our Lady of Lourdes bersama dengan Father Ferdinand Purnomo OCD. Silahkan tayangkan flyernya. Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya hari Minggu ini ya, jam 3 di OLPS. Our Lady of Lourdes di Bugis. Ya Allah, sorry. Oke, ini dia flyernya. Yang mau screenshot supaya nggak salah datang ke gereja lain, silahkan. Sorry. Oke, yang keempat, PD siang, PD kami akan mengadakan PD berikutnya 2 minggu lagi, tanggal 23 Februari 2023, jam yang sama 2.30, tempatnya di sini, ya. Dan teman-teman yang di Zoom jangan lupa hadir juga ya, 2 minggu lagi akan dibawakan oleh Saudari Leni Yanuar dengan tema kasih yang menghanyutkan. Untuk PD 2 minggu yang akan datang, kita pewartanya akan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Next. Pengumuman yang kelima, bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom siang hari ini, yang baru pertama kali hadir, yang ingin mendapatkan undangan langsung dari kami, silahkan menuliskan nomor HP di kolom chat. Selamat datang Ibu, kalau Bapak, kalau hadir. Oke, dan yang paling penting nih untuk Bapak Ibu nih, untuk ibu-ibu yang hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini. Ayo dong, silahkan berdiri. Nggak ada ya? Sudah lama tapi baru pertama kali kita hadir bersama-sama ya di tempat ini ya. Oke, jadi selamat datang semuanya di tempat ini. Oke. Yuk, sebagai lagu penutup kita mau tutup persekutuan doa kita siang hari ini. Monsinyur, kami mau menutup persekutuan doa kami siang hari ini. Kami mau naikkan satu pujian dan mohon kolekte diedarkan. Ya, terima kasih. Tiadaku ragu lagi, ku mengikutmu Yesus. Tiadaku ragu lagi, ku melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiadaku ragu lagi untuk selamanya. Katakan lagi, tiadaku ragu lagi, ku mengikutmu Yesus. Tiadaku ragu lagi, untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiadaku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Terima kasih Monsinyur, terima kasih Bapak Ibu yang berada di dalam Zoom. Terima kasih Bapak Ibu, ibu-ibu, teman-temanku yang ada di tempat ini. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.